Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu kali saat hari besar Islam, warga di komplek perumahan Abu Nawas berencana mengadakan pengajian. Para warga kemudian mengadakan rapat untuk membahas siapa yang akan menjadi pembicaranya. Salah satu warga berkata, "Ngapain kalian bingung? Suruh saja Abu Nawas yang ceramah." Rupanya usulan tersebut disambut baik oleh ibu-ibu yang juga hadir dalam rapat tersebut. Menurut mereka, selain pintar dalam ilmu agama, Abu Nawas juga merupakan sosok yang jenaka. Ibu-ibu pengajian biasanya selalu tertarik dan bersemangat manakala dai yang ceramah orangnya lucu dan pintar agama. Akhirnya para warga sepakat bahwa Abu Nawaslah yang akan menjadi penceramahnya. Kemudian beberapa orang perwakilan warga datang menemui Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, insya Allah kami rencananya akan mengadakan pengajian untuk menyambut hari besar Islam, Tuan," kata salah satu dari mereka. "Wah, bagus itu. Aku sangat mendukungnya," balas Abu Nawas. "Nah, kalau Tuan Abu tidak keberatan, kami meminta Tuan Abu yang menjadi penceramahnya," kata mereka melanjutkan. "Loh, kenapa saya? Cari yang lain aja lah. Di sini kan banyak ulama yang ilmunya lebih tinggi daripada saya," tolak Abu Nawas. "Ini bukan permintaan kami, Tuan Abu, tapi permintaan para ibu-ibu pengajian. Kalau kami menolaknya, bisa-bisa kami kena semprot mereka," ujar mereka. Mendengar hal itu sejenak Abu Nawas terdiam. "Ah, dasar ibu-ibu, kalau sudah ada maunya pasti nggak bisa ditolak," pikir Abu Nawas. "Baiklah, aku bersedia," sahut Abu Nawas. Tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Acara pengajian diadakan dengan sangat meriah. Apalagi ketika para ibu-ibu tahu bahwa yang akan ceramah adalah Abu Nawas. Mereka dengan sangat antusias berbondong-bondong menghadiri pengajian tersebut. Dan singkat cerita, naiklah Abu Nawas ke atas panggung dan berdiri di depan podium. Setelah mengucapkan salam, Abu Nawas pun melanjutkan dengan puja dan puji syukur kepada Allah serta bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ia pun memulai ceramahnya dengan menceritakan kisah para nabi. Karena cara penyampaiannya yang diselingi dengan canda tawa, banyak ibu-ibu yang merasa terhibur. Kini tibalah saatnya Abu Nawas menerangkan tentang arti sebuah keluarga yang diridhoi oleh Allah. "Ibu-ibu, tahu kan siapa itu Nabi Nuh?" tanya Abu Nawas. Mereka pun serempak menjawab, "Tahu." Kemudian Abu Nawas pun melanjutkan ceramahnya. Keluarga Nabi Nuh itu suaminya taat, tapi istrinya durhaka. Anaknya juga ada yang ikut-ikutan durhaka. Sedangkan keluarga Nabi Lut, suaminya taat, anak-anaknya juga taat, tapi istrinya yang durhaka. Adapun keluarga Raja Fir'aun, suaminya durhaka, tapi istrinya taat. Beda dengan keluarga Nabi Ibrahim, suaminya taat, istrinya taat, anak-anaknya juga taat. Ibu-ibu yang hadir di sini, kalau disuruh milih, kira-kira ingin keluarganya seperti keluarga siapa? Tanya Abu Nawas dengan penuh semangat. Mereka pun menjawab serempak, "Kami ingin seperti keluarga Nabi Ibrahim." Mendengar itu Abu Nawas pun memuji pilihan mereka. "Nah, tepat sekali pilihan kalian. Tapi ibu-ibu, Nabi Ibrahim itu istrinya 2 loh," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Spontan perkataan Abu Nawas ini membuat para ibu-ibu menjadi geram. "Ah, pengajiannya nggak asik, kita pulang aja yuk," kata salah satu ibu-ibu. Seketika itu juga mereka membubarkan diri. Sejak saat itulah mereka kapok mengundang Abu Nawas untuk mengisi ceramah pengajian. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang duduk di tepi pantai, merenungkan berbagai hal tentang kehidupan dan spiritualitas. Tiba-tiba Abu Nawas melihat sebuah kapal besar muncul di tengah laut. Kapal itu tampak seperti hasil sihir, berbeda dari kapal biasanya. Layar kapal terbuat dari kain sutra yang berkilauan, sementara lambungnya terbuat dari emas murni.
Abu Nawas yang selalu tertarik pada petualangan baru segera berlari menuju kapal ajaib itu. Saat Abu Nawas mencapai kapal, pintunya terbuka dengan sendirinya. Abu Nawas pun masuk ke dalamnya dengan penuh antusias. Di dalam kapal, Abu Nawas melihat seorang lelaki tua yang mengenakan jubah putih dan bersorban. Lelaki tua itu tersenyum lebar dan kemudian berkata, "Selamat datang, wahai Abu Nawas. Aku adalah jin penunggu kapal ini. Jika kamu berminat, aku akan membawamu ke tempat yang istimewa." Abu Nawas tercengang, seolah tak percaya bahwa kapal tersebut dimiliki oleh jin yang menjelma sebagai lelaki tua. Lelaki tua itu melanjutkan perkataannya, "Wahai Abu Nawas, aku akan membawamu ke tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan." Mendengar itu, Abu Nawas tergoda dan bersedia ikut dengannya. Namun setelah kapal berlayar cukup jauh, Abu Nawas mulai merasa ada yang mencurigakan. Abu Nawas khawatir jika dirinya akan dibawa ke alam jin dan dipaksa menetap di sana selamanya. Dengan akal cerdiknya, Abu Nawas pun mencari cara agar bisa kembali ke daratan. "Wahai kakek tua, apakah di tempat yang kamu janjikan ada makanan enak, seperti hidangan sop kambing misalnya? Soalnya aku lapar sekali," kata Abu Nawas. "Tentu saja ada, Abu Nawas. Kamu bisa makan apa saja, dan semuanya enak-enak," jawab lelaki tua. "Apakah di sana juga ada minuman segar?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu juga ada, Abu Nawas. Di sana ada segala jenis minuman yang kamu inginkan," balas lelaki tua itu sambil tersenyum lebar. Abu Nawas kemudian berkata, "Baiklah, kalau gitu ayo kita putar balik kapal ini dan kembali ke daratan. Aku baru ingat kalau aku meninggalkan makan siang enak di rumah." Lelaki tua itu pun terkejut dan membalas, "Tapi Abu Nawas, kita kan sudah menempuh separuh dari perjalanan." Abu Nawas pun menjawab, "Tidak apa-apa, aku hanya ingin mengambil makan siangku dulu." Lelaki tua itu menjawab dengan nada tegas, "Tidak bisa dong Abu Nawas, aku tak akan membiarkanmu kembali ke daratan. Bukankah sudah aku bilang bahwa di sana juga ada makanan dan minuman yang enak-enak?" Abu Nawas pun menjelaskan, "Kamu ini gimana sih? Aku ingin mengambil makan siangku hanya untuk perbandingan. Mana yang lebih enak, apakah makanan di alam jin atau di alam manusia? Kalau ternyata di alam jin lebih enak, aku akan mengajak beberapa kawanku untuk ikut serta denganku. Tapi kalau ternyata tidak enak, aku akan mengejek kalian bahwa kalian adalah jin terbodoh yang pernah aku temui. Hidangan makanan saja tidak tahu mana yang enak dan yang tidak enak." Mendengar hal itu, lelaki tua tersebut pun menjadi tersinggung dan sakit hati. Ia yakin betul bahwa makanan di tempatnya adalah makanan yang paling lezat. Bahkan ia merasa bahwa makanan manusia manapun tidak ada yang bisa menandinginya. "Baiklah, kita putar kembali kapalnya," kata lelaki tua itu sambil menahan emosi. Kemudian kapal ajaib itu segera berputar dan membawanya kembali ke pantai. Setelah sampai di tujuan, Abu Nawas pun langsung turun dari kapal sambil tertawa-tawa. Dia merasa bahwa dunia ini sudah cukup baik baginya dan lebih suka menikmati hidup dengan keadaan yang sederhana. Sementara itu, jin yang menjelma menjadi lelaki tua bertambah geram karena telah dibohongi oleh Abu Nawas. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa karena Abu Nawas sudah turun dari kapalnya. Tidak berselang lama, kapal ajaib dan jin penghuninya seketika menghilang dari pandangan. Kisah selanjutnya. Abu Nawas adalah seorang pujangga Arab yang lahir di kota Afas di negeri Persia. Abu Nawas seorang yang sangat cerdas dan cerdik. Beliau dipercaya sebagai wali Allah. Dan pada suatu ketika, Raja Harun Ar-Rasyid memanggil si pria pintar itu ke istana. Raja pun berkata, "Hari ini aku punya misi yang lain untukmu, Abu Nawas," kata sang raja. "Wah, apa yang harus saya kerjakan, Paduka Yang Mulia?" tanya Abu Nawas tak sabar. "Kamu tahu kan bahwa kita ini punya teluk yang sangat luas.
Tapi menyedihkan sekali, tak seorang pun pernah menyeberangi teluk itu. Dan saya jadi penasaran dan bertanya-tanya, apakah mungkin seorang manusia itu bisa berenang ke seberang teluk? Dan saya butuh kamu untuk menjawab keingintahuanku, Abu Nawas. Saya mau kamu mengambil misi ini sebagai tugas terhormat, kata sang raja kepada Abu Nawas. Waduh, tapi Paduka Yang Mulia, saya kan bukan seorang perenang yang handal, ujar Abu Nawas. Ya, saya tahu itu. Tapi kan setiap orang itu mengetahui kalau kamu adalah orang paling pintar di negeri ini. Dan kamu harus dapat mengerjakan tugas ini, kata Baginda Raja sedikit memaksa. Siap Paduka Yang Mulia, saya akan mengerjakannya, gerutu Abu Nawas sambil berjalan keluar. Abu Nawas pun lalu berjalan ke pantai. Ia memandangi teluk yang sangat luas itu, lalu duduk di bawah sebuah pohon palem. Ia mencoba mencari ide, menyiasati misi yang mustahil itu. Dan pada waktu itu, ia melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. Di mana anak itu? Mereka pasti berenang di pantai, gumam Abu Nawas. Seketika itu juga senyumnya mengembang. Nampaknya ia telah menemukan ide yang cemerlang. Ia pun lalu pulang dan bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Ia segera pergi ke pantai. Sambil tersenyum, Abu Nawas melepaskan pakaian dan cincinnya, lalu meletakkannya di atas pasir. Ia juga melepaskan sepatunya dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu, Abu Nawas kembali lagi ke rumah. Dan 1 jam kemudian, raja dan para menterinya datang ke pantai. Mereka terkaget mengetahui ada pakaian yang ternyata milik Abu Nawas. Mereka pun berspekulasi kalau Abu Nawas itu sedang berenang mengarungi laut untuk mencapai teluk. Tapi sebagian dari mereka meragukan kalau Abu Nawas yang punya kemampuan berenang pas-pasan berani mengarungi laut. Dan untuk membuktikan rasa penasaran mereka, akhirnya mereka pun sepakat untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, raja dan para menteri hanya ditemui oleh istrinya. Ia mengatakan kalau Abu Nawas meninggalkan rumah pagi hari sebelumnya. Kemarin ia mengatakan pada Tuan bahwa ia akan berenang menyeberangi teluk. Ia berkata bahwa Paduka Yang Mulia yang memerintahkannya melakukan demikian. Sebenarnya sih saya tak tega membiarkannya pergi, karena saya tahu Paduka, ia itu bukan perenang yang handal, kata wanita itu dengan sedih. Tiba-tiba datang seorang pengawal istana melapor. Paduka Yang Mulia, Abu Nawas ditemukan. Pengawal kemudian bercerita jika pada larut sore 3 nelayan di pantai melihat seorang pria berenang. Ketika mereka mendekatinya, mereka tahu bahwa yang berenang adalah Abu Nawas. Karena terlihat sangat lelah, maka mereka membantu Abu Nawas mencapai pantai. Tapi tak lama setelah itu, Abu Nawas malah pingsan. Berita itu pun menyebar dengan cepat hingga sampai ke telinga pengawal istana. Dan tak lama setelah itu, raja dan beberapa pengawal pergi ke pantai. Raja pun lalu duduk di samping Abu Nawas. Abu Nawas, Abu Nawas, kata raja sambil menggoyang-goyangkan tubuh Abu Nawas. Ia pun membuka matanya dengan pelan. Raja Harun Ar-Rasyid sangat senang. Ia memegang tubuh si pria cerdik itu dengan erat. Ia terlihat sangat menyesal karena telah menyebabkan Abu Nawas menderita. Abu Nawas hanya tersenyum tipis ketika sang raja memeluknya dan mengatakan, "Kamu hebat Abu Nawas," ucap sang raja. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya.
Di sore hari yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan menyusuri kota Baghdad, hingga sampailah ia di sebuah lorong yang sempit. Disitulah Abu Nawas melihat ada seorang pengemis yang sedang duduk sendirian meratapi nasibnya. Abu Nawas lalu menghampiri pengemis tersebut. "Kamu kenapa terlihat murung?" tanya Abu Nawas. "Saya dari pagi belum makan, Tuan. Saya sudah mengemis ke sana kemari, tapi tidak ada yang mau memberiku uang," jawab si pengemis sambil menangis terisak. Abu Nawas menjadi merasa iba. Ia lalu merogoh kantong bajunya dan memberikan uang 10 dinar. "Nih, ada 10 dinar untukmu, supaya kamu bisa beli makan." Si pengemis yang tadinya murung seketika berubah ceria. "Terima kasih, Tuan. Semoga amal baik Tuan dibalas Allah 10 kali lipat," kata si pengemis tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Abu Nawas kemudian meninggalkan si pengemis dan kembali pulang ke rumahnya. Saat menjelang malam tiba, Abu Nawas melepaskan lelahnya dengan beristirahat tidur di ranjang. Di dalam tidurnya, Abu Nawas bermimpi bertemu dengan malaikat yang menyamar sebagai saudagar tampan yang kaya raya. Saudagar itu sangat baik hati dan dermawan. Ia mendekati Abu Nawas yang sedang duduk sendirian. Kemudian saudagar tampan itu meletakkan kepingan uang 10 dinar di tangan Abu Nawas. Lalu meletakkan lagi kepingan 10 dinar dan sekeping lagi. Terus demikian sampai ada 9 keping uang di telapak tangan Abu Nawas. Kemudian saudagar tampan itu berhenti. Abu Nawas tahu kalau saudagar tampan tersebut masih memiliki 1 keping emas di tangannya. Karena Abu Nawas teringat doa pengemis tadi sore. Ia mengatakan, "Semoga Allah akan membalasmu 10 kali lipat." Merasa jumlah kepingan uang di tangannya hanya 90 dinar, ia pun menagih sisa 10 dinar yang masih berada di tangan saudagar tampan tersebut. "Tuan, berikan sisa uangnya kepadaku, biar jumlahnya genap menjadi 100 dinar. Akan tetapi saudagar itu tak mau memberikannya. Abu Nawas mencoba merebut yang 10 dinar dari tangan saudagar tampan. Namun tiba-tiba Abu Nawas terbangun dari mimpinya. Ia pun langsung melihat ke telapak tangannya. Dan tentu saja sama sekali tak ada uang di tangannya. Dengan cepat-cepat Abu Nawas menutup matanya kembali dan berteriak, "Baiklah, yang 10 dinar tidak usah kau berikan, Tuan. Tapi tolong yang 90 dinar itu kembalikan padaku." Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja cara Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya, Baginda Raja meminta sesuatu keinginan yang tidak masuk akal. Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Apakah kamu berani melakukannya?" tanya Baginda Raja dengan penuh percaya diri. "Oh, tentu saja Paduka. Apa tantangannya?" jawab Abu Nawas. Baginda Raja kembali berkata, "Kamu yakin Abu Nawas? Pikirkan dulu baik-baik sebelum terlanjur. Karena kalau sampai kamu gagal, hukuman berat siap menantimu," jelas Baginda Raja. Abu Nawas yang sudah berpengalaman dengan jebakan-jebakan sang raja tidak takut sedikit pun. Bahkan menurutnya ini adalah peluang untuk mendapatkan uang yang banyak. "Hamba yakin Paduka. Ya, asalkan hadiahnya juga besar," jawab Abu Nawas. "Jangan khawatir Abu Nawas. Kalau kamu berhasil, aku akan memberimu 1000 dinar. Tapi awas, kalau kamu gagal, kamu harus menerima konsekuensinya. Kamu harus meninggalkan Baghdad selamanya. Bagaimana? Setuju kamu?" tanya Baginda Raja. "Oh, siap dong Paduka. Beritahu saya apa tantangannya," kata Abu Nawas.
Begini Abu Nawas, aku ingin kamu mewujudkan satu permintaanku, perintah Baginda Raja. Apa itu, wahai Paduka? Tanya Abu Nawas kembali. Aku ingin mempunyai cincin ajaib Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Cincin ajaib? Untuk apa Paduka? Tanya Abu Nawas heran. Ya, supaya aku tidak bisa terlihatlah Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Maksud Paduka, cincin ajaib yang bisa membuat orang tidak terlihat? Tanya Abu Nawas memastikan. Nah, benar itu Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Waduh, permintaan aneh macam apa lagi ini? Mana ada cincin ajaib seperti itu? Pikir Abu Nawas. Untuk beberapa saat, Abu Nawas terdiam. Ia pun mulai terlihat cemas dan kebingungan. Bagaimana Abu Nawas? Sanggup nggak kamu untuk mendapatkannya? Tanya Baginda Raja memastikan. Hamba sanggup Paduka, tapi beri waktu hamba seminggu, jawab Abu Nawas agak ragu-ragu. Baiklah, permintaanmu aku turuti. Sekarang kamu boleh pulang, kata Baginda Raja. Dan singkat cerita, setelah beberapa hari memutar otak, akhirnya Abu Nawas menemukan solusi yang tepat. Maka pergilah Abu Nawas ke istana dengan membawa cincin permintaan Baginda Raja. Hebat kamu Abu Nawas, belum genap seminggu loh ini, tapi kamu sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Coba tunjukkan padaku cincinnya, pinta Baginda Raja. Ini Paduka, saya mendapatkannya dengan susah payah, balas Abu Nawas. Oh ya, di mana kamu mendapatkannya? Tanya Baginda Raja. Ya, adalah Paduka di sebuah tempat rahasia. Tempatnya sangat angker dan keramat. Di sana saya bertemu dengan seorang kakek sakti, tapi sayang, menurut kakek itu cincin ini hanya bisa dipergunakan oleh saya, tutur Abu Nawas. Oh, tidak masalah Abu Nawas. Yang terpenting kamu bisa membuktikan bahwa cincin tersebut bisa membuat orang tidak terlihat, jawab Baginda Raja. Tapi begini Paduka, kata kakek yang saya temui ada satu lagi syaratnya, kata Abu Nawas. Apalagi Abu Nawas? Kamu jangan berbelit-belit lah, cepat tunjukkan padaku, perintah Baginda Raja. Maaf Paduka, tapi cincin ini akan berfungsi manakala saya dalam keadaan terdesak, kata Abu Nawas dengan hati-hati. Karena penasaran, Baginda Raja pun terus mendesak Abu Nawas untuk membuktikannya. Baiklah, kalau Paduka ingin bukti, ayo ikut saya, ajak Abu Nawas. Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja ke sebuah lorong istana yang berada di bawah tanah. Karena tempatnya gelap, Abu Nawas pun membawa obor sebagai penerangan. Kenapa harus ke sini Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan heran. Tenang Paduka, tidak lama lagi Paduka juga akan melihat keajaiban dari cincin ini. Bukankah itu yang Paduka kehendaki? Balas Abu Nawas. Tiba-tiba saja Abu Nawas pun terpleset dan jatuh, sehingga obor apinya ikut terjatuh dan padam. Saat suasana menjadi gelap, Abu Nawas berteriak minta bantuan kepada Baginda Raja. Paduka, tolong saya, sepertinya kaki saya terkilir Paduka, kata Abu Nawas. Baginda Raja pun menyaut. Kamu di sebelah mana Abu Nawas? Aku tidak bisa melihatmu. Aku di sini Paduka, jawab Abu Nawas. Di sini di mana? Aku tidak bisa melihatmu, ujar Baginda Raja. Tidak lama kemudian, Abu Nawas pun kembali menyalakan obor di tangannya. Sekarang bagaimana Paduka? Apakah Paduka sudah bisa melihatku? Tanya Abu Nawas. Ya, aku sudah bisa melihatmu. Tapi kamu masih bisa berjalan kan? Tanya Baginda Raja. Bisa Paduka, alhamdulillah kaki saya tidak terluka, jawab Abu Nawas. Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja untuk kembali ke istana. Ketika sudah berada di dalam istana, Baginda Raja pun masih heran dan penasaran. Mana Abu Nawas? Katanya kamu akan membuktikannya kepadaku, tanya Baginda Raja. Loh, waktu di lorong tadi, saya kan sudah membuktikannya Paduka, jawab Abu Nawas. Kapan? Aku tidak merasakannya, balas Baginda Raja. Tadi Paduka, waktu saya terjatuh dan minta tolong, saat saya terdesak, disitulah cincin tersebut bekerja. Bukankah waktu itu Paduka tidak bisa melihatku?
Bahkan saya bertanya sampai 2 kali untuk memastikan, tapi Paduka tetap mengatakan bahwa Paduka tidak melihatku, terang Abu Nawas. Menyadari maksud perkataan Abu Nawas, seketika Baginda Raja tertawa. Abu Nawas pun berhasil menghibur Baginda Raja dan membuatnya tertawa. Akhirnya, Abu Nawas pun diberi hadiah sesuai dengan yang dijanjikan. Kisah selanjutnya. Perseteruan antara Abu Nawas dan Abu Jahil seakan tiada hentinya. Meskipun berulang kali Abu Nawas mengalah, Abu Jahil selalu saja membuat ulah. Sehingga mau tak mau, Abu Nawas terpaksa meladeninya. Dan tentu sudah bisa ditebak, Abu Jahil yang menanggung kekalahan. Akan tetapi dengan kekalahannya ini malah membuat Abu Jahil semakin geram dan berusaha untuk membalasnya. Kabar perseteruan keduanya ini pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja. Lalu terbesit di benak sang raja untuk mendamaikan mereka berdua. Maka dipanggillah keduanya ke istana supaya menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, Abu Jahil, kalian berdua ini kan hidup bertetangga. Kenapa sih selalu bermusuhan? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tapi bukan saya yang memulainya. Abu Jahil lah yang selalu mengganggu saya, jawab Abu Nawas. Wah, jangan fitnah kau Abu Nawas. Justru kamu yang selalu membuatku jengkel, bantah Abu Jahil. Keduanya pun lalu bertengkar hebat, saling menyalahkan satu sama lain. Sudah, kalau begini caranya, kalian tidak akan bisa akur, bentak Baginda Raja. Suasana pun menjadi hening untuk beberapa saat. Kemudian Baginda Raja berkata, ya sudah, begini saja. Kalau kalian mau berdamai, akan saya kabulkan 3 permintaan. Apapun keinginan kalian. Benarkah Paduka? Bagaimana kalau saya minta emas? Tanya Abu Nawas. Akan aku berikan, asalkan kalian mau berdamai, jawab Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Jahil yang memang iri dengan Abu Nawas mengajukan syarat kepada sang raja. Paduka, saya mau berdamai dengan Abu Nawas, tapi ada syaratnya. Apapun yang Abu Nawas minta, saya harus mendapatkan 2 kali lipatnya, ucap Abu Jahil. Bagaimana Abu Nawas? Kamu setuju? Tanya Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam, seperti ada sesuatu yang dipikirnya. Dan pada akhirnya Abu Nawas pun menyetujuinya. Baiklah Paduka, tapi bila ada salah satu keinginan saya yang tidak mau diterima Abu Jahil, maka semua hadiah untuknya harus menjadi milikku, jelas Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas, dengan senang hati aku mau menerimanya, sahut Abu Jahil dengan sombong. Kemudian Baginda Raja menanyakan apa keinginan pertama Abu Nawas. Saya ingin dibuatkan rumah yang megah Paduka, pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun menyanggupinya. Berarti kau Abu Jahil, akan aku buatkan 2 rumah megah untukmu, kata Baginda Raja. Abu Jahil senang bukan kepala mendengarnya. Sekarang apa keinginanmu yang kedua? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Saya ingin mempunyai 1000 keping emas Paduka, jawab Abu Nawas. Baik, saya penuhi permintaanmu. Dan untukmu Abu Jahil, kamu akan mendapatkan 2000 keping emas, kata Baginda Raja. Seketika Abu Jahil tertawa girang. Dalam hati ia berkata, sekarang aku lebih kaya darimu Abu Nawas. Dan dengan kekayaanku ini, aku bisa menyombongkan diri di hadapanmu, batin Abu Jahil. Sekarang keinginan yang terakhir, apa keinginanmu? Tanya Baginda Raja. Tiba-tiba Abu Nawas berjalan ke arah menara istana dan menaiki menara tersebut yang tingginya 5 meter. Setelah berhasil naik ke atas, Abu Nawas pun terjun ke bawah.
Untunglah Abu Nawas baik-baik saja, hanya kakinya yang lecet-lecet sedikit. Kemudian ia menghampiri Baginda Raja. "Ya Abu Nawas, apa maksud perbuatanmu itu?" tanya Baginda Raja. "Ya, itu tadi keinginan terakhir saya, Paduka," kata Abu Nawas memberitahu. "Oh begitu, berarti kau Abu Jahil, kamu harus lompat dari menara yang tingginya 2 kali lipat," ujar Baginda Raja. Abu Jahil yang takut dengan ketinggian menolak melakukannya. "Saya nggak mau, Paduka. Saya pilih menara yang tingginya sama," protes Abu Jahil. "Wah, nggak bisa gitu dong. Kamu sendiri kan yang minta. Apapun yang aku inginkan, kamu meminta 2 kali lipatnya," sahut Abu Nawas. "Benar Abu Jahil, bukankah itu syarat yang kamu ajukan sendiri? Kalau kamu menolak melakukannya, berarti semua hadiah yang akan kamu terima menjadi milik Abu Nawas. Dan itu sudah sesuai kesepakatan. Ingat itu Abu Jahil," timpal Baginda Raja. "Kurang ajar Abu Nawas. Mana mungkin aku lompat dari ketinggian 10 meter. Itu sih sama saja bunuh diri," gerutu Abu Jahil. Dan akhirnya, khayalan Abu Jahil menjadi orang kaya, menjadi kandas akibat akal cerdik Abu Nawas. Malahan, Abu Nawas yang mendapatkan harta 3 kali lipat dari yang ia minta. Lagian, belum apa-apa sudah ada niatan untuk menyombongkan diri kepada Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Sebelumnya telah diceritakan bahwa Abu Nawas itu pernah bekerja kepada majikan yang sangat pelit. Dan akhirnya ia memilih untuk berhenti setelah ia mengerjai majikannya tersebut. Nah, kali ini Abu Nawas kembali bekerja kepada saudagar yang lain. Dan majikannya kali ini sangat baik hati dan pengertian. Bahkan ketika Abu Nawas melakukan kesalahan, sang majikan menegurnya dengan lemah lembut. Abu Nawas pun menjadi betah bekerja di tempat majikan barunya itu. Namun tidak bagi sang majikan. Sang majikan menganggap kalau Abu Nawas tak pernah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Misalnya, pada saat Abu Nawas disuruh untuk membeli 3 butir telur, dirinya tak langsung membeli ketiga telur itu, melainkan ia membelinya satu persatu. Hingga untuk membeli ketiga telur itu, dirinya sampai bolak-balik 3 kali ke warung. Hal itulah yang membuat sang majikan agak kurang suka dengan kinerja Abu Nawas. "Abu Nawas, kemarilah," kata majikannya. "Sebenarnya aku telah mengakui jika engkau ini orang baik. Namun ada satu kekurangan kamu. Kamu itu kerjanya lamban sekali." Mendapat teguran dari sang majikan, Abu Nawas merasa dirinya akan diberhentikan dari pekerjaannya. Lalu dengan sigap, Abu Nawas langsung merayu sang majikan. "Mohon maaf Tuan Majikan, saya memang salah Tuan. Tapi saya jamin, hal itu tak akan terulang kembali. Untuk kedepannya, saya akan mengerjakan sekaligus supaya cepat selesai," kata Abu Nawas. Karena sang majikan merasa kasihan, ia pun tetap mempekerjakan Abu Nawas di rumahnya.
Sedikit demi sedikit, Abu Nawas mulai belajar agar tak mengulangi kesalahannya. Hingga pada suatu hari, sang majikan jatuh sakit. Ia hanya terbaring lemas di tempat tidurnya. Dengan perasaan iba, Abu Nawas bertanya kepada sang majikan, "Tuan majikan, adakah yang bisa saya lakukan?" Sang majikan yang sedang terbaring lemas di tempat tidurnya menoleh ke arah Abu Nawas. Ia pun lalu berkata, "Coba carikan aku tabib, Abu Nawas. Aku sudah berat dengan sakitku ini." Mendapat perintah dari sang majikan, Abu Nawas bergegas pergi untuk mencari seorang tabib. Setelah sekian lama ditunggu, akhirnya Abu Nawas kembali bersama seorang tabib. Ia juga mengajak beberapa orang untuk ikut bersamanya. Melihat hal itu, sang majikan pun merasa heran. "Abu Nawas, aku kan hanya menyuruhmu untuk mencari seorang tabib. Tapi ini kok kamu ngajak orang banyak?" tanya sang majikan. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Ini biar saya tidak bolak-balik, Tuan." "Maksudmu gimana, Abu Nawas?" tanya sang majikan bingung. "Jadi gini, Tuan. Setelah Tuan diperiksa tabib, biasanya kan Tuan disuruh minum obat. Nah, saya ajak sekalian tukang obatnya. Sedangkan tukang obat kan biasanya butuh ramuan untuk membuat obatnya. Maka saya ajak juga penjual ramuan obat-obatan. Tapi karena saya khawatir Tuan tak bisa disembuhkan, ya jadi saya ajak juga tukang penggali kubur," kata Abu Nawas mencoba menjelaskan. "Aduh, Abu Nawas, kamu ini ada-ada saja," balas sang majikan sambil menepuk jidatnya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Entah karena suatu apa, hari itu Abu Nawas terobsesi ingin menjadi orang kaya. Padahal biasanya ia selalu bersyukur dengan kehidupan sederhananya. Akibat obsesinya ini, ia menjadi sangat gelisah. Terkadang ia duduk terdiam dan merenung cukup lama, seolah-olah ia berontak agar bisa lepas dari kemiskinan. Setiap hari, Abu Nawas duduk di depan rumah, berharap ada utusan Baginda Raja yang datang mengundangnya. Biasanya, jika diundang ke istana, ia akan mendapat hadiah uang karena berhasil menghibur sang raja. Namun, setelah sebulan berlalu, apa yang diharapkan tak kunjung datang. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas mendengar bahwa raja membuat sayembara. Siapapun yang bisa menangkap seekor harimau akan diberi hadiah uang yang banyak. Menurut kabar yang beredar, harimau tersebut seringkali menyerang warga yang melintas sehingga membahayakan nyawa manusia. Abu Nawas yang tergiur dengan hadiah yang dijanjikan berniat mengikuti sayembara tersebut. Abu Nawas berpikir mungkin ini adalah kesempatan baginya untuk mendapatkan kekayaan dan kemuliaan. Tanpa menunggu lama, pada hari itu juga Abu Nawas segera berangkat menuju istana. Setibanya di sana, ia mengatakan kepada sang raja bahwa ia ingin mengikuti sayembara tersebut. Tentu saja hal ini membuat Baginda Raja terkejut. "Kamu serius, Abu Nawas? Apa kamu nggak tahu yang akan kamu hadapi itu bukan manusia, tapi seekor harimau yang ganas dan liar. Dia itu tidak bisa dikelabui dengan akal cerdikmu, dan dia juga tidak peduli apakah kamu cerdik atau tidak," tutur Baginda Raja. Ia juga memberitahu Abu Nawas bahwa ada orang yang sudah mencobanya, tapi ia malah mati mengenaskan dan menjadi santapan harimau. Namun apa yang dikatakan sang raja tak membuat Abu Nawas mengurungkan niatnya. Ia tetap bertekad ingin mengikuti sayembara yang diadakan sang raja. "Baiklah Abu Nawas, kalau kamu memang bersikeras, aku tak bisa menolaknya. Tapi ingat,
Apapun yang akan menimpamu, jangan suruh aku bertanggung jawab, ujar baginda raja. Kemudian Abu Nawas mempersiapkan diri dengan membawa perlengkapan berburu seperti jaring, tombak, dan pisau. Maka berangkatlah Abu Nawas ke hutan tempat harimau itu biasa muncul. Setibanya di hutan, Abu Nawas mencari jejak harimau dengan teliti. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah gua yang diduga menjadi sarang harimau tersebut. Abu Nawas pun lalu bersembunyi di dekat gua sambil menunggu harimaunya keluar. Dan benar saja, tidak lama kemudian harimau itu muncul dari dalam gua. Melihat hal itu, Abu Nawas pun segera melemparkan jaringnya tepat ke arah harimau tersebut. Ia berharap dapat menangkapnya dengan mudah, namun nasib malang menimpanya. Harimau itu berhasil lolos dari jaringnya dan berbalik mengejar Abu Nawas dengan penuh amarah. Abu Nawas pun langsung berlari sekuat tenaga sambil berteriak minta tolong. Ia berharap ada orang lain yang datang untuk menolongnya. Tapi di hutan itu tidak ada seorang pun kecuali dirinya. Abu Nawas terus berlari sampai ia tiba di tepi jurang yang dalam. Abu Nawas tidak punya pilihan lain kecuali harus melompat ke bawah jurang. Karena ini adalah pilihan satu-satunya, ia terpaksa terjun ke bawah. Untunglah nasib masih berpihak kepadanya. Badannya tersangkut pada sebuah pohon yang tumbuh di dinding bebatuan. Ia pun lalu berpegangan pada pohon itu agar tidak terjatuh ke dasar jurang. Dalam hati, ia bersyukur atas pertolongan Allah yang diberikan kepadanya. Namun bahaya belum berakhir. Harimau itu masih mengintainya dari atas jurang. Ia mengaum dengan penuh amarah, membuat Abu Nawas sangat ketakutan. Apalagi ketika melihat harimau itu berusaha turun ke arahnya. Keadaan ini bagaikan buah si malakama. Jika ia naik ke atas jurang, ia akan diterkam harimau. Jika ia turun ke bawah, itu tidak mungkin karena jurangnya terlalu dalam dan curam. Bisa-bisa ia tewas mengenaskan dengan tubuh babak belur. Sedangkan jika ia berdiam diri, ia takut harimau tersebut bisa melompat ke bawah dan memangsanya. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah sambil memejamkan matanya. Di saat itulah ia merenungi atas kejadian yang menimpanya. Ya Allah, Engkau memberiku ujian yang sangat berat dengan mengirimkan harimau itu kepadaku. Tapi Engkau juga menyelamatkanku dari jurang yang dalam ini. Engkau memberiku pelajaran yang sangat berharga, bahwa dunia ini hanya tipu daya dan kesia-siaan. Engkau telah mengingatkanku bahwa hadiah besar dari sang raja tidak ada artinya bila harus kehilangan nyawaku. Engkau telah menunjukkan kepadaku bahwa yang terpenting adalah bersyukur dengan apapun yang aku miliki. Terima kasih ya Allah atas segala karunia-Mu, dan aku mohon ampun atas segala kesalahanku. Aku mohon petunjuk dan pertolongan-Mu agar aku bisa keluar dari kesulitan ini. Dengan rahmat-Mu, aku mohon perlindungan-Mu ya Allah, agar selamat dari mara bahaya ini. Setelah berdoa demikian, ia pun membuka mata dengan penuh kepasrahan. Sementara harimau yang sedari tadi mencoba melompat ke arahnya tiba-tiba terpeleset dan jatuh ke dasar jurang. Harimau itu pun tewas seketika dan akhirnya Abu Nawas pun bisa selamat. Keberhasilan Abu Nawas ini disanjung oleh sang raja dan para warga. Mereka memuji keberaniannya. Dan sesuai dengan perjanjian, baginda raja memberinya hadiah uang dengan jumlah yang sangat banyak. Dengan hadiah yang didapatkan, Abu Nawas kini menjadi orang kaya, yang merupakan tujuan semula Abu Nawas. Namun itu sudah bukan menjadi keinginannya lagi. Hadiah yang ia dapatkan semuanya ia bagikan kepada fakir, miskin, dan anak-anak yatim. Ia lakukan itu sebagai bentuk rasa syukur atas pertolongan Allah yang membuatnya masih tetap hidup hingga saat ini. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, seorang kawan lama Abu Nawas bernama Hasan datang berkunjung ke rumahnya. Karena sudah lama tidak bertemu, Abu Nawas menyambutnya dengan sukacita. Ia segera mempersilahkan Hasan masuk, dan keduanya pun mulai mengobrol panjang lebar, mengenang masa lalu ketika mereka masih kanak-kanak. "Gimana kalau kita main ke sungai sembari mengenang masa lalu, Abu Nawas?" ajak Hasan. Abu Nawas pun setuju, dan mereka berangkat menuju sungai.
Setibanya di sana, mereka duduk beristirahat di bebatuan yang ada di pinggir sungai. Saat keduanya sedang bercanda, tiba-tiba Abu Nawas terpeleset dan jatuh ke dalam sungai. Abu Nawas yang tidak bisa berenang berteriak minta tolong. Hasan pun dengan sigap segera membantunya keluar dari air. Melihat Abu Nawas yang basah kuyup dan gemetaran, Hasan tertawa terpingkal-pingkal. "Kamu ini payah, Abu Nawas. Padahal rumahmu dekat dengan sungai. Tapi kenapa tidak bisa berenang? Memalukan sekali kamu, Abu Nawas," ledek Hasan. Abu Nawas yang tidak terima langsung membalas ledekan Hasan. "Sekarang aku mau tanya, rumahmu dekat dengan pasar burung kan?" tanya Abu Nawas. "Ya, rumahku tidak jauh dari situ," jawab Hasan. "Terus apa kamu bisa terbang?" tanya Abu Nawas kembali. Mendengar pertanyaan itu, Hasan pun merasa heran. "Tidak, aku tidak bisa terbang. Memangnya kenapa?" kata Hasan balik bertanya. "Memalukan sekali kamu, Hasan. Rumahmu dekat dengan pasar burung, tapi kamu tidak bisa terbang," celetuk Abu Nawas. Keduanya pun tertawa bersama. Intisari dari kisah ini adalah bahwa tidak selamanya seseorang yang tinggal dekat dengan sebuah sarana akan otomatis menguasai hal-hal yang berhubungan dengan sarana tersebut. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja mendapat undangan pertemuan raja-raja dan para bangsawan. Pertemuan ini bertempat di negeri sahabatnya yang juga seorang raja. Namun yang membuat Baginda Raja bingung adalah siapa yang akan mendampinginya. Pasalnya penasihat istana yang selalu menemani sedang sakit keras dan belum juga sembuh. Kemudian salah satu menteri menyarankan supaya mengajak Abu Nawas sebagai gantinya. Awalnya Baginda Raja sempat ragu dan hampir-hampir ia menolak usulan menterinya itu. "Kenapa harus dia? Memangnya udah gak ada orang lain?" kata Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi dalam pertemuan nanti biasanya masing-masing raja saling menyombongkan diri Paduka. Tidak ada salahnya mengajak Abu Nawas. Dia pasti akan dibutuhkan. Akal cerdiknya itu loh Paduka. Pasti bisa menyelamatkan Paduka ketika diajak saling adu kesombongan," tutur sang menteri. "Wah, bener juga katamu. Ya sudah, kasih tahu Abu Nawas supaya besok ikut saya," kata Baginda Raja. Dan singkat cerita, pergilah Abu Nawas dan Baginda Raja dengan didampingi beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di sana, Baginda Raja dan Abu Nawas dipersilahkan duduk di tempat kehormatan bersama dengan raja-raja yang lain. Masing-masing raja didampingi oleh penasehatnya. Setelah membahas berbagai macam urusan kenegaraan, tibalah waktunya obrolan santai di antara mereka. Raja dari Jazirah Arab mulai membuka obrolannya. "Penasehatku ini orangnya sangat pintar. Dia itu ahli dalam menyusun strategi perang. Nah, setelah aku selidiki, ternyata nasabnya tersambung ke Nabi Daud. Pantas saja dia begitu hebat." Raja dari Persia juga nggak mau kalah. "Penasehatku ini juga nggak kalah cerdik. Berkat kepintarannya dalam mengelola lapangan, negeri kami nggak pernah kelaparan, meskipun ketika datang masa paceklik. Dan kalian lihatlah sendiri, dia itu bukan hanya pintar, tapi juga sangat tampan. Nah, setelah aku selidiki, ternyata nasabnya tersambung ke Nabi Yusuf coba." Raja berikutnya juga tak mau kalah. "Penasehatku juga nih, orangnya sangat penyabar dan bijak. Pintunya selalu terbuka untuk rakyat ketika mereka ingin mengadukan masalah. Oleh sebab itulah dia itu sangat dicintai oleh rakyatku. Nah, setelah aku selidiki, ternyata nasabnya tersambung ke Nabi Zulkifli. Bah, dia itu benar-benar sosok manusia yang jarang bisa ditemukan." Akhirnya tibalah giliran Baginda Raja untuk berbicara. Namun ia bingung harus berkata apa. Apalagi yang diajaknya kali ini adalah Abu Nawas, manusia yang konyol yang sering berbuat usil.
Di tengah kebingungannya, tiba-tiba Abu Nawas buka suara. "Kalau saya sih bukan penasihat istana, bukan pula seorang menteri. Saya ini hanya orang biasa saja. Tapi saya bebas keluar masuk istana semau saya. Karena saya ini adalah keturunan orang di mana para malaikat pun bersujud kepadanya." Sontak orang-orang yang ada di situ pun kaget dan terkejut mendengarnya. Kemudian salah satu raja bertanya kepada Abu Nawas, "Luar biasa, hebat sekali orang yang kau ceritakan itu, sampai malaikat pun bersujud. Apakah nasabmu tersambung kepadanya?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, "Oh, tentu saja nasabku tersambung kepadanya." Untuk kedua kalinya, mereka dibuat kagum dan takjub dengan pengakuan Abu Nawas. Baginda Raja sendiri sempat kaget dan hampir tak percaya. Kemudian para penguasa yang sedang berkumpul kembali berkata kepada Abu Nawas, "Kalau begitu, kamu bukan orang sembarangan dong ini. Pantas saja rajamu memperlakukanmu dengan sangat istimewa. Kalau boleh tahu, siapa nama orang yang kau maksud itu?" tanya mereka penasaran. "Dia itu seorang nabi, bahkan ayah dari para nabi. Ya, walaupun aku bukan nabi, tapi aku ini keturunannya langsung. Dan semua orang pasti tahu siapa dia itu. Dialah Nabi Adam. Nasabku langsung tersambung kepadanya," balas Abu Nawas. Seketika, seisi ruangan menjadi penuh dengan suara gelak tawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, Baginda Raja memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas supaya datang ke istana. Tidak berapa lama kemudian, datanglah Abu Nawas menghadap. "Ini ada apa Paduka yang mulia? Kenapa Paduka tiba-tiba memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku butuh bantuanmu. Sahabatku, raja dari negeri seberang, adalah raja yang sangat penakut. Aku ingin kamu menyembuhkan dia dari rasa takutnya," tutur Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas bertanya lebih jauh perihal keadaan raja tersebut. Baginda Raja pun menjelaskan, "Ketakutannya itu sungguh tak wajar Abu Nawas. Dia takut pada segala sesuatu, termasuk bayang-bayangnya sendiri. Ia selalu membawa pengawalnya kemanapun ia pergi, bahkan ke kamar mandi sekalipun," kata Baginda Raja memberitahu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya ia mendapatkan sebuah ide untuk menyembuhkan penyakit raja tersebut. "Tenang Paduka, jangan khawatir. Saya punya ramuan minuman sakti untuk menyembuhkannya," ucap Abu Nawas. Maka pada keesokan harinya, Abu Nawas diajak Baginda Raja pergi ke negeri sahabatnya. Singkat cerita, sampailah mereka di negeri sahabat Baginda Raja. Abu Nawas lalu diajak masuk ke istana dan menghadap raja negeri tersebut. "Wahai Tuan Raja, saya punya obat ajaib yang dapat membuat Anda kebal terhadap segala ketakutan," kata Abu Nawas. Tuan Raja yang merasa tertarik segera menyetujui untuk mencoba ramuan obat dari Abu Nawas. Abu Nawas lalu memberikan raja sebotol air. "Minumlah ini Tuan Raja, setiap pagi dan malam. Dalam waktu sebulan, Tuan akan menjadi raja yang penuh keberanian. Dengan meminumnya akan hadir kodam yang senantiasa menjaga Tuan Raja," jelas Abu Nawas. "Oh ya? Mana kodamnya? Kenapa aku tak melihatnya?" tanya raja tersebut. "Tuan tidak akan bisa melihatnya.
Tapi satu yang perlu Tuan tahu, Kodam itu akan selalu bersama Tuan untuk menjaga Tuan, jawab Abu Nawas. Akhirnya sebulan kemudian Abu Nawas menemui Raja Negeri seberang tersebut. Bagaimana perasaan Tuan Raja sekarang? Tanya Abu Nawas. Raja tersebut tersenyum bangga. Wah, sungguh ajaib memang obatmu itu. Sekarang aku tidak takut lagi pada apapun. Aku bahkan berani sendirian di malam hari, tutur Tuan Raja. Wah, itu hebat sekali Tuan Raja. Tapi ngomong-ngomong, tahukah Tuan minuman apa yang saya berikan? Itu sebenarnya minuman air putih biasa Tuan, tidak ada kodamnya sama sekali. Dan sebenarnya keberanian yang ada pada Tuan Raja itu datang dari dalam hati Tuan sendiri dan dari kepercayaan diri Tuan, tutur Abu Nawas. Mendengar hal itu, Tuan Raja baru menyadari bahwa keberanian sejati tidak dapat dibeli ataupun diminum. Ia mulai belajar untuk mengatasi ketakutannya tanpa bantuan ramuan ajaib. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas sedang melakukan pengembaraan, menyusuri daerah-daerah yang belum pernah ia jumpai. Hingga akhirnya sampailah ia di sebuah kampung yang rata-rata penghuninya adalah orang miskin. Untuk menuju kampung tersebut sangatlah sulit karena terpisah oleh sungai besar yang tidak memiliki jembatan penyeberangan. Abu Nawas sendiri harus menyewa sebuah perahu agar bisa sampai ke kampung tersebut. Melihat ada orang asing datang ke kampung mereka, para penduduk menyambutnya dengan ramah. Apalagi saat itu penampilan Abu Nawas layaknya seorang ulama sufi. Dan ketika malam tiba, Abu Nawas diundang untuk mengikuti sebuah pertemuan di kampung tersebut, di mana dalam pertemuan itu dibahas mengenai rencana pembangunan jembatan. Abu Nawas pun menyarankan agar tiap warga dimintai sumbangan. Wahai Tuan Abu, penduduk kami ini rata-rata orang miskin. Untuk makan sehari-hari saja susah Tuan, kata mereka. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terdiam. Ia menyadari bahwa mereka adalah penduduk miskin. Dan membangun jembatan sendiri pun tidak mungkin, karena mereka tidak tahu caranya. Tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang di otaknya. Sebenarnya sih, kalian tidak perlu membangun jembatan. Kalian itu cukup membuat sungai itu menjadi dangkal, tutur Abu Nawas. Bagaimana caranya Tuan Abu? Tanya mereka. Caranya sangat mudah. Kalian cukup menggali lubang di tengah sungai dan memindahkan pasirnya ke tepian. Dengan begitu sungai akan menjadi dangkal dan kalian bisa melewatinya tanpa jembatan, jelas Abu Nawas. Warga kampung sontak tertawa mendengar usulan aneh dari Abu Nawas. Namun sang pemimpin kampung justru menanggapinya serius karena penasaran dengan langkah selanjutnya. Wahai Tuan Abu, apa kamu yakin ini adalah ide terbaik? Tanya pemimpin kampung. Oh, tentu saja. Dan ini lebih murah daripada kalian harus membangun jembatan. Karena kalian tak perlu mengeluarkan uang sama sekali, jawab Abu Nawas. Meskipun usulannya terdengar sedikit gila, Abu Nawas berusaha membujuk para warga agar mau menuruti saran tersebut. Dan keesokan harinya para warga dengan semangat mulai menggali pasir yang ada di tengah sungai. Mereka menggali dan memindahkan pasirnya ke tepian. Namun setelah beberapa hari berlalu, sungai tak kunjung menjadi dangkal. Bahkan ukurannya justru menjadi semakin lebar. Hal ini membuat para warga frustasi. Bagaimana ini Tuan Abu? Usulanmu justru membuat keadaan semakin buruk. Lihatlah, sungainya semakin lebar dan semakin sulit untuk dilintasi, keluh para warga. Teruskan saja pekerjaan kalian, nanti pasti akan membuahkan hasil, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana dengan pasirnya? Kemana lagi harus diletakkan Tuan Abu? Tanya mereka. Kalau soal pasir, biar aku yang mengurus. Nanti aku panggil seseorang untuk mengambilnya, jawab Abu Nawas. Sebulan pun berlalu dan kondisi sungai tak menjadi dangkal sama sekali. Akhirnya para warga memutuskan untuk mengadakan pertemuan kembali.
Mereka sudah tak sabar ingin memarahi Abu Nawas. Ketika pertemuan berlangsung, para warga mulai meluapkan amarahnya. Abu Nawas, percuma kami mengikuti saranmu. Sudah 1 bulan, tapi tidak ada hasil. Kami sudah mengorbankan tenaga dan waktu, tapi apa hasilnya? Kata para warga dengan emosi. Tenang, sabar. Nih, aku sudah mengumpulkan uang kalian. Silahkan pergunakan uang ini untuk membangun jembatan, balas Abu Nawas sambil mengeluarkan kantong yang penuh berisi uang. Melihat ada uang sebanyak itu, mereka pun menjadi heran. Terlebih saat Abu Nawas mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik mereka. Tapi Tuan Abu, dari mana uang itu? Kami tidak merasa memilikinya, tanya para warga kebingungan. Abu Nawas pun lalu menjelaskan bahwa uang yang dibawanya adalah hasil dari menjual pasir yang mereka gali selama 1 bulan ini. Nah, kalian ingat kan, orang yang setiap hari mengambil pasir kalian, dia itu pembelinya, terang Abu Nawas. Seketika, para warga pun tertawa dengan kecerdikan Abu Nawas. Mereka juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepadanya. Berkat usulan dari Abu Nawas, mereka akhirnya berhasil membangun jembatan yang selama ini telah mereka impikan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas baru saja mendapatkan hadiah sepatu baru yang istimewa. Hadiah tersebut ia dapatkan dari sahabatnya yang kini hidup di negeri seberang. Karena model dan warnanya yang sangat indah, Abu Nawas pun sangat mengagumi hadiah sepatunya. Hingga akhirnya terbesit niat Abu Nawas untuk memamerkannya kepada kawan-kawan di tongkrongannya. Maka pergilah Abu Nawas ke warung tempat biasa mereka berkumpul. Sepatumu indah sekali, Abu Nawas. Baru kali ini loh aku melihat sepatu yang demikian indah, puji kawan-kawannya ketika melihat sepatu baru yang dikenakan Abu Nawas. Namun, nasib sial menimpa Abu Nawas. Karena pada suatu malam, sepatu yang sangat ia banggakan dicuri oleh maling. Abu Nawas baru menyadari hal itu keesokan paginya saat ia melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka. Kesialan Abu Nawas ternyata tak berhenti sampai di situ. Kambing-kambing ternaknya juga ikut hilang dicuri maling. Hal ini membuat sang istri menjadi emosi. Ia menyalahkan Abu Nawas dan ngomel tanpa henti. Makanya kalau mau tidur, periksa dulu pintunya. Gara-gara kamu lupa kunci pintu, barang-barang di rumah kita pada hilang. Omel sang istri. Abu Nawas hanya diam dan tertunduk lesu. Ya, bagaimanapun ini adalah kesalahan darinya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datanglah beberapa pengawal istana. Tuan Abu, Anda diperintahkan ke istana sekarang juga, kata salah satu pengawal. Apa tidak ada hari lain? Hari ini aku sedang banyak masalah, balas Abu Nawas. Ini perintah baginda raja, Tuan Abu, ujar pengawal istana. Akhirnya dengan terpaksa, Abu Nawas pun memenuhi panggilan baginda raja. Dan singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Abu Nawas, kenapa mukamu terlihat kesal? Tanya baginda raja. Tidak, Paduka, itu hanya perasaan Paduka saja, jawab Abu Nawas berbohong. Padahal saat itu ia sedang tidak karuan. Katakan saja, Paduka, apa tujuan Paduka mengundang saya? Tanya Abu Nawas. Begini, aku ada tugas penting untukmu. Kalau kamu berhasil melakukannya, aku akan memberimu hadiah. Tapi kalau gagal, kamu akan mendapatkan hukuman. Gimana? Kata baginda raja. Ya, katakan saja tugasnya, Paduka, balas Abu Nawas menahan emosi. Tugasnya adalah kamu harus membuat kudaku tertawa, jawab baginda raja. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun langsung meminta supaya kudanya dihadirkan. Ia pun mendekatkan kupingnya ke mulut si kuda, seolah-olah ia sedang mendengar kuda tersebut berbisik kepadanya. Melihat perilaku Abu Nawas ini, baginda raja pun merasa heran. Abu Nawas, apa yang kuda itu bisikan padamu? Tanya baginda raja penasaran. Dia memberitahu saya, Paduka. Katanya dia bisa tertawa, tapi hanya jika melihat Paduka berlari dengan satu kaki.
jawab Abu Nawas. Tentu saja hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Baginda Raja, apalagi dengan kondisi badannya yang gemuk. Jangan mengada-ngada kamu Abu Nawas. Jangan mempermainkan aku, bentak Baginda Raja. Namun kali ini Abu Nawas yang biasanya takut dengan bentakan Baginda Raja berani membalas. Lah, begitu juga dengan Paduka. Jangan mempermainkan saya dengan tugas yang tidak masuk akal ini. Aku tak butuh hadiah, aku mau pulang sekarang, kata Abu Nawas sambil berlalu. Reaksi kasar Abu Nawas ini sempat membuat prajurit istana menjadi emosi dan hendak menangkapnya. Tetapi oleh Baginda Raja dicegah. Biarkan saja dia pulang, kata Baginda Raja. Tapi Paduka, dia sudah bersikap tidak sopan kepada Paduka, ujar prajurit istana. Sudah, biarkan saja, karena sepertinya Abu Nawas sedang ada masalah. Coba cari tahu apa penyebabnya, perintah Baginda Raja. Dan tak butuh waktu lama, akhirnya pengawal istana mendapatkan informasi bahwa rumah Abu Nawas telah kemalingan. Pengawal pun melaporkan hal ini kepada Baginda Raja. Oh, itu penyebabnya. Sekarang cari siapa pelaku pencurinya dan tangkap serta seret ke penjara, perintah Baginda Raja. Dalam tempo 2 hari, si pelaku berhasil ditangkap beserta barang-barang curiannya. Lalu Baginda Raja mengutus pengawal istana untuk mengembalikan sepatu dan kambing milik Abu Nawas. Betapa bahagianya hati Abu Nawas saat sepatu kesayangannya bisa kembali. Begitu juga dengan kambing-kambing ternaknya. Namun di balik rasa bahagianya, Abu Nawas merasa bersalah atas tindakannya yang telah bersikap tidak sopan kepada Baginda Raja. Ternyata Baginda Raja sangat peduli dengan masalahku, gumam Abu Nawas. Untuk menebus rasa bersalahnya, ia datang ke istana menemui Baginda Raja. Hamba mohon ampun Paduka yang mulia. Hamba minta maaf atas kelancangan hamba, kata Abu Nawas. Baginda Raja pun memaafkannya, tetapi dengan syarat Abu Nawas harus bisa menghiburnya. Akhirnya dengan tingkah dan wajah konyolnya, Abu Nawas mempersembahkan beberapa cerita lucu. Baginda Raja dan seisi ruangan istana tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas tak ada habisnya untuk diceritakan hingga kapanpun. Seperti pada kisah kali ini, kecerdikan Abu Nawas dalam menyelamatkan rajanya dari rongrongan dan kudeta para pengkhianat. Selidik punya selidik, ternyata yang telah melakukan pengkhianatan adalah para menteri raja sendiri. Dan berkat bantuan Abu Nawas yang pandai ini, akhirnya bisa ditemukan juga nama menteri yang telah berkhianat. Berikut kisah lengkapnya. Pada suatu hari di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun Ar-Rasyid telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, melainkan dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Namun sayangnya Raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut. Karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Maka dari itulah dipanggillah Abu Nawas yang dikenal memiliki otak yang cerdas. Akhir-akhir ini aku gelisah Abu Nawas. Seolah ada seseorang yang hendak mengkudetaku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku? Tanya Raja kepada Abu Nawas. Ampun beribu ampun Baginda. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku, kata Raja dengan iming-iming hadiah. Baiklah Paduka, berilah waktu hamba sehari saja agar bisa memikirkan caranya, ujar Abu Nawas sambil beranjak meninggalkan rajanya. Dan setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik dan terjitu. Karena kelelahan, Abu Nawas pun akhirnya tertidur dengan lelapnya.
Pada keesokan harinya, ketika ia hendak sholat subuh, ia menemukan sorban yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tak dicuci oleh istrinya, mungkin ada sekitar 5 tahunan. Dan dari situlah Abu Nawas menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah sholat subuh, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas meminta sang raja untuk bersandiwara, seolah telah memiliki sorban sakti. Raja Harun pun setuju dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu, maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap. Di hadapan para menteri itu, raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti, hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan mendatang. Wahai para menteriku, cobalah bantu aku untuk menentukan masa depan negeri ini, titah Baginda Raja. Bagaimana caranya, wahai Baginda? Tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Nah, apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan abadi selamanya. Tapi bila baunya busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh, jelas sang raja. Sesuai dengan perintah raja, para menteri satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah lagi menteri-menterinya. Bagaimana baunya? Tanya raja. Paduka yang mulia, sorban ini baunya sangat harum. Niscaya kerajaan ini akan tetap abadi, Paduka, jawab menteri pertama. Menteri kedua dan menteri ketiga pun menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Kini giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, raja akhirnya murka dan membuka rahasia bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang memang sudah usang dan tak dicuci lama sekali. Bergetarlah badan para menteri pertama, kedua, dan ketiga. Ya, kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk masuk penjara, ujar Raja Harun. Menteri pertama, kedua, dan ketiga segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun memberikan hadiah kepada mereka karena kesetiaan yang telah diberikan. Tak lupa juga, Abu Nawas mendapat bagian hadiah yang telah dijanjikan oleh Raja Harun kemarin hari. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.